Kenapa sih Shopee PayLater atau S Pinjam di tahun 2024 ini masih bisa dibilang galbainya aman atau aman buat digalbai? Apakah nggak ada resikonya? Apakah ya gagal bayar di Shopee itu masih benar-benar aman-aman jaya gitu ya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah Shopee ya, Shopee PayLater atau Shopee S Pinjam. Intinya di sini saya pengen sampaikan buat teman-teman, sebenarnya nggak Shopee aja, galbai di semua pinjol pun sebenarnya aman ya. Aman ini dalam artian adalah kita dilindungi oleh undang-undang, kita juga semua diatur oleh undang-undang, kita juga diberikan sanksi oleh undang-undang. Artinya dalam kasus ini, Shopee adalah pinjol legal, memiliki izin operasional, dan tentu mereka mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Secara hukum, secara undang-undang, kita akan kena sanksi. Sanksinya berupa apa? Berupa denda dan juga slik OJK. Slik OJK ini adalah sebagai wujud bahwa kita ini ya anggapannya kayak di blacklist karena memiliki riwayat transaksi atau kredit yang buruk sekali. Jadi ketika pengajuan kemanapun, nanti pengajuan permodalan, pengajuan utang, pengajuan untuk cicil rumah, KPR gitu-gitu ya, itu kita akan jelek dan tidak akan bisa. Kemungkinan besar tidak akan bisa lagi. Tapi bisa diperbaiki setelah menyelesaikan semuanya. Nah, denda ini adalah sanksi yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi ya udah pasti kita akan kena. Yang jadi masalah adalah apakah DC lapangan ini bagaimana nih DC lapangan nih? DC lapangan ini tentu saja menjadi sesuatu yang agak apa ya, bisa dibilang menjadi momok atau menjadi sesuatu yang menakutkan bagi semua. Padahal sebenarnya DC lapangan ini ya memang Shopee diperbolehkan, tapi pertanyaannya apakah Shopee akan mendatangi seluruh nasabahnya? Jawabannya enggak. Ya, jadi menurut saya tidak perlu kita takut terhadap DC lapangan Shopee atau SPayLater atau S Pinjam, karena ya memang sebenarnya mereka jumlahnya sedikit, mereka nggak sebanyak yang kalian pikirkan. Dan kalaupun DC-nya datang ke rumah, menagih dan sebagainya, teman-teman tinggal hadapi seperti biasa sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Ya, tidak boleh takut, kalian itu bukan kriminal. Masalah hukum ini adalah masalah perdata di mana kalian belum bisa membayar utangnya, tapi bukan berarti selamanya nggak bisa. Ya, camkan baik-baik. Karena kebanyakan orang ketika galbai udah kayak merasa gagal banget, sebenarnya enggak. OJK pun memberikan sanksi slik OJK dan juga denda itu tujuannya buat apa sih? Ya memberi waktu kita untuk bisa bertanggung jawab dan untuk bisa menyelesaikannya meskipun dalam waktu kurun yang lama. Ya, itu adalah tujuannya memberikan sanksi. Dan kenapa kok nggak penjara? Ya, hukum aturannya adalah hukum hutang piutang. Bukan kalian menggelapkan dana, bukan kalian mencuri uang dari pinjol, itu kan enggak. Ya hukum adalah hukumnya hukum perdata, mengatur hutang piutang. Jadi nggak bisa kita sangkut pautkan dengan penjara. Apalagi kalau DC lapangan atau DC dari Shopee itu ngancam-ngancam akan dipidana dan lain sebagainya, ya itu hoax, nggak usah dipercaya. Mungkin tujuan mereka adalah pengen aja teman-teman panik, pengen aja teman-teman gelisah dan membuat teman-teman ya mau nggak mau harus mencari ya, mau nggak mau teman-teman harus berusaha. Untuk apa? Untuk mencari dana talangan atau mungkin gali lubang tutup lubang agar bisa membayar semua utang-utang itu. Nah, jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.